Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa perbedaan dari kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi pada suatu sistem dengan reaktan dan produk berasal dari fase yang sama. Saya ulangi, jadi kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi pada suatu sistem dengan reaktan dan produk berasal dari fase yang sama. Di sini biasanya fasenya adalah fase gas atau fase larutan. Bisa kita lihat pada contoh. Di contoh ini adalah persamaan reaksi kimia. Coba kamu lihat di situ fasenya semua sama, yaitu fase gas. Jadi jika persamaan reaksi kimia tersebut fasenya sama, yaitu fase gas semua atau fase larutan semua, maka termasuk kesetimbangan homogen. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen, kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan yang terjadi pada suatu sistem di mana reaktan dan produk berasal dari fase yang berbeda. Jadi fasenya itu lebih bermacam-macam untuk kesetimbangan homogen. Di contoh bisa dilihat ya, persamaan reaksi kimia fasenya bermacam-macam. Ada S yaitu padatan, di sini ada G yaitu gas, di sini juga ada G yaitu gas. Maka persamaan reaksi kimia ini termasuk kesetimbangan heterogen. Sekarang tentang tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Kita bahas satu persatu. Untuk kesetimbangan konsentrasi itu diberi notasi Kc. Itu adalah nilai yang didapatkan dari perbandingan konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Contoh, ada persamaan reaksi kimia ini. A dalam kurung G plus B dalam kurung G menjadi C dalam kurung G plus D dalam kurung G. Persamaan reaksi ini termasuk kesetimbangan homogen. Kenapa? Karena berasal dari fase yang sama. Antara reaktan dan produk berasal dari fase yang sama. Nah, bagaimana untuk tetapan kesetimbangan konsentrasinya? Tetapan kesetimbangan konsentrasi tadi adalah nilai yang didapatkan dari perbandingan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi seperti ini. Lebih mudahnya untuk Kc itu adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Jadi di sini produknya adalah C dan D. Nah, untuk Kc-nya berarti konsentrasi C pangkat C dipangkatkan koefisiennya ya, dikali konsentrasi D pangkat D kecil, ini koefisiennya, per konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Ini untuk tetapan kesetimbangan konsentrasinya pada reaksi yang merupakan kesetimbangan homogen. Contoh soal, di sini ada N2 dalam kurung G plus 3H2 dalam kurung G menjadi 2NH3 dalam kurung G. Bagaimana persamaan tetapan kesetimbangannya? Persamaan tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Jadi Kc sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 karena koefisiennya 2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana kalau
pada kesetimbangan heterogen seperti pada contoh CaCO3 ya dalam kurung S menjadi CaO dalam kurung S plus CO2 dalam kurung G. Ini termasuk kesetimbangan heterogen. Untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi pada kesetimbangan heterogen, yang kita libatkan hanya fase gas dan larutan. Jadi pada contoh soal ini yang kita libatkan hanya fase gas. Di sini hanya CO2. Jadi Kc sama dengan konsentrasi dari CO2. CaCO3 dan CaO tidak kita libatkan. Yang terakhir tentang kesetimbangan tekanan. Nah, ini jika ada persamaan reaksi A dalam kurung G plus B dalam kurung G menjadi C dalam kurung G plus D dalam kurung G, maka Kp sama dengan kesetimbangan konsentrasi hanya untuk Kp itu menggunakan data tekanan. Jadi PC pangkat C kali PD pangkat D per PA pangkat A kali PB pangkat B. Nah, sekarang bagaimana untuk kesetimbangan heterogen? Untuk kesetimbangan heterogen yang kita libatkan hanya fase gas. Ya. Jadi karena di sini ada bermacam fase, untuk kesetimbangan tekanan yang kita libatkan hanya fase gas. Jadi hanya PD pangkat D per PB pangkat B. Untuk A dan C kita hilangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.